Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar seluruh rekan-rekan mahasiswa? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan masih dalam tetap semangat yang sama ya. Nah, kalau kemarin saya buat video pembelajarannya pakai dosen dengan kecerdasan buatan, maka hari ini saya tampil secara nyata ya. Oke, baik. Kali ini kita akan masuk lagi ke video pembelajaran analisa kredit. Materi kita kali ini adalah tentang analisis aspek manajemen. Nah, kalau kita melihat gambar ini, tentu kita punya first impression ya kalau sebagai analis. Apabila kedua gambar ini adalah jajaran direksi di sebuah perusahaan yang mengajukan permohonan kreditnya kepada Anda, maka kalau melihat tampilannya sekilas, perusahaan mana yang Anda yakini untuk Anda berikan kredit? Apakah perusahaan satu atau perusahaan kedua? Terkadang kita kalau melihat secara tampilan, maka perusahaan satu ini jauh lebih menjanjikan ya, kelihatannya orang-orang yang profesional dan sudah berpengalaman. Sedangkan di perusahaan kedua ini masih anak-anak muda ya, sepertinya mereka belum ada kepastian untuk usahanya akan berlangsung lebih lama. Tapi sekarang kenyataannya perusahaan-perusahaan startup itu memang jajaran direksinya adalah anak-anak muda ya. Nah, kalau kamu seorang analis, kamu akan pilih yang mana nih yang akan kamu cairkan duluan kreditnya? Komen di bawah ya. Nah, ada beberapa kriteria manajemen perusahaan yang berhasil. Kalau kita sudah mengenal kriteria-kriteria ini, nanti akan bisa membantu kita dalam memberikan analisa ya. Nah, yang pertama ada usia perusahaannya, kualifikasi dan kekompakan kerjanya, kedudukan perusahaan di pasar, kemampuan mengelola harta perusahaan, kemampuan mengelola SDM, dan kemampuan memperoleh keuntungan. Baik, untuk usia perusahaan ya, kenapa usia perusahaan itu penting harus kita analisa? Karena kalau usia perusahaan itu sudah berjalan lama, maka ada kemungkinan ia akan terus berkelanjutan karena sudah terlihat bahwa perusahaan ini ada di kemampuannya untuk mengatasi segala macam resiko ya. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, politik yang berubah-ubah mereka tetap bisa hadapi. Jadi kita bisa yakin dari pengalaman-pengalaman mereka bahwa perusahaan ini akan kuat dan bertahan lama. Oke. Nah, kalau tentang kualifikasi dan kekompakan kerjanya nih, yang perlu kita tahu dulu bahwa di setiap perusahaan itu pasti mempunyai tingkatan pimpinan ya. Ada dari dewan korporasi ya, dewan korporasinya, manajemen puncak dan manajemen fungsional. Ini biasanya tingkatan pimpinan yang secara umum ada di perusahaan. Kita juga harus tahu sasaran bisnisnya untuk bisa menilai kualifikasi perusahaannya ya. Dari mana kita bisa paham ini sasaran bisnisnya untuk apa? Pertama, kita lihat dari jumlah keuntungan tertentu, jumlah pangsa pasar yang mereka tentukan, lalu ada nggak peningkatan produktivitas dari tahun ke tahun, peningkatan sumber dana pembiayaan operasi. Kalau mereka lebih banyak sumber pembiayaannya, berarti ada banyak inovasi yang dilakukan di perusahaan ini. Nah, lalu penemuan baru, ada nggak sih hal-hal baru yang mereka hasilkan, apa itu produk baru atau strategi promosi yang baru ya. Nah, selain itu kita bisa juga menilai sikap mental bisnis positifnya dari para pemimpinnya. Yang pertama, kita lihat setiap pimpinan itu kan memiliki biodata diri ya. Jadi kita bisa melihat apakah ini pimpinan inovatif dan mampu membuat peluang bisnis ya. Apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi dari awal perusahaannya berdiri hingga saat ini ya. Lalu peka nggak nih terhadap perkembangan teknologi? Karena sekarang teknologi itu perkembangannya sudah semakin pesat. Apakah mereka mengikuti perkembangan teknologi untuk mempermudah pekerjaan sehari-harinya, atau mereka masih secara tradisional? Lalu kita bisa pemimpinnya mampu nggak menghitung resiko-resiko yang akan terjadi. Lalu pandai mendelegasikan wewenang.
ya. Jadi tidak semua pekerjaan itu dikerjakannya sendiri, melainkan dia menyerahkannya kepada anggota-anggotanya yang memang berkompeten. Lalu pemimpin itu bisa tidak untuk membangun tim yang profesional dan berdedikasi tinggi. Nah, ini secara umum adalah struktur organisasi ya. Ada perbedaan untuk struktur organisasi usaha kecil dan usaha besar. Kalau usaha besar mungkin birokrasinya agak lebih panjang ya dibandingkan usaha kecil. Kadang-kadang juga kalau di usaha kecil itu jajaran pimpinannya masih ada yang double job gitu ya. Nah, lalu kita menilai kedudukan perusahaan di pasar bagaimana ya. Gimana kita cara menilainya? Yang pertama, kita lihat jumlah penjualan produk yang dapat dicapai tiap tahun serta arah perkembangannya kemana. Apakah penjualannya dari tahun ke tahun meningkat atau bagaimana? Atau adakah pangsa pasar yang baru? Lalu mutu barang atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan produk yang sejenis. Nah, jadi kita bandingkan dengan produk pesaingnya, apakah produknya lebih unggul atau tidak. Lalu mutu layanan yang diberikan kepada konsumen, apakah ada fasilitas-fasilitas yang dapat mempermudah konsumennya. Lalu ketenaran merek dagang produk ya. Sekarang merek dagang ini sudah memiliki nilai ya, bisa dinominalkan. Dan tak jarang untuk di perusahaan-perusahaan besar yang mereknya sudah terkenal, maka ini dikategorikan menjadi asetnya ya. Nah, lalu yang terakhir adalah efektivitas strategi pemasaran hasil produk yang dijalankan ya. Bagaimana nih cara memasarkan produknya? Apakah masih tradisional atau sudah pakai dari sosmed ya, yang mempermudah mereka untuk menjangkau banyak marketnya. Selanjutnya kita menilai kemampuan mengelola harta perusahaan. Bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama, jangka waktu rata-rata yang diperlukan untuk menagih piutang dagang. Kalau terlalu lama perusahaan menagih piutangnya, maka perputaran arus kasnya ini akan terganggu. Jadi kalau bisa jangan lama-lama ya, jangan lebih dari 60 hari. Lalu jumlah dana perusahaan yang terikat dalam persediaan. Semakin banyak jumlah dana yang masih terikat di dalam persediaan, berarti perusahaan ini macet nih penjualannya ya, karena banyak nilai persediaannya. Nah, lalu perputaran harta tetapnya dan siklus perputaran kasnya. Nah, ini bisa kita nilai. Perputaran kasnya ini apakah banyaknya dari mana? Apakah dari kegiatan operasionalnya ya, atau dari kegiatan investasinya dan lain sebagainya. Lalu kita bisa juga menilai kemampuan mengelola SDM-nya. Bagaimana cara kita menilai kemampuan perusahaan mengelola SDM? Yang pertama dari proses rekrutmen. Apakah proses rekrutmennya sudah dilaksanakan secara transparan dan ada parameter-parameter yang sudah ditetapkan perusahaan untuk dapat menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya program pendidikan dan pelatihan karyawan, apakah diberikan secara rutin kepada karyawan-karyawan perusahaan untuk dapat meningkatkan kompetensi dari karyawannya nih. Nah, yang terakhir ada nggak bimbingan dan pengawasan karyawan? Apakah pekerjaan mereka itu sudah diawasi sesuai dengan standar operasional yang berlaku atau tidak? Dan bagaimana sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan? Apa apresiasinya, itu perlu kita nilai ya. Selanjutnya, kita bisa menilai kemampuan perusahaan itu untuk memperoleh keuntungan. Bisa ditinjau dari dua segi ya. Yang pertama itu besar keuntungan dibandingkan hasil penjualan. Berapa persen sih sebenarnya keuntungan yang mereka terima dari penjualan yang mereka lakukan. Nah, lalu tren perkembangan jumlah keuntungan. Jadi harus kita bandingkan dari tahun ke tahun. Apakah selama ini keuntungannya itu meningkat, dan meningkatnya itu rata-rata berapa persen? Ini gunanya untuk kita bisa dapat memproyeksikan kira-kira potensi keuntungannya di tahun-tahun berikutnya itu dapat berapa. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita nilai untuk menilai kelayakan kreditnya apabila kita mendapatkan debiturnya itu adalah sebuah perusahaan yang besar ataupun perusahaan kecil. Maka selain kita menilai kinerja keuangannya, kita perlu juga menilai aspek-aspek manajemennya. Nah, untuk melatih Anda agar dapat menilai kinerja manajemen perusahaan,
Silakan Anda download data-data laporan tahunan perusahaan yang sudah go public ya. Lalu di sana akan banyak informasi yang bisa Anda dapatkan dan Anda bisa menilai bagaimana manajemen perusahaannya melalui beberapa tolak ukur yang sudah dijelaskan hari ini. Baik, demikian video pembelajaran kita kali ini tentang analisis aspek manajemen. Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.